warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperlihatkan cara mengoperasikan mesin pelet buatan CP Kausar Sukabumi. Untuk konsumen yang baru menerima kiriman mesin pelet buatan Sukabumi ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kelengkapan dari mesin tersebut. Nah, mesin ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah rangkanya, ya, rangka dan mesin. Bisa dilihat seperti ini, ada rangka dan di bagian belakang mesin. Kemudian juga ada bagian corong seperti ini. Nah, ini corongnya. Nah, ini harus dilihat juga kelengkapan corong. Di situ ada bagian sebagai pengatur. Nah, seperti itu pengaturnya. Jadi nanti untuk mengatur keluarnya pakan bahan baku masuk ke dalam corong kecil. Yang lainnya, kelengkapan yang lain adalah cetakan. Cetakan ini ada 3 ukuran. Yang pertama, yang paling depan itu 2 mili. Nah, 2 mili. Kemudian yang bagian tengahnya itu 3 mili dan yang ke lainnya itu ukuran 4 mili. Masing-masing ukuran ada tandanya. Seperti ini. Seperti bagian ini ada tandanya. Itu berarti itu 2 mili. Nah, dan bagian itulah yang juga yang tanda tersebut juga digunakan dalam memasang cetakan, di mana yang ada tandanya tersebut itu diletakkan pada bagian atas dan bagian luar. Yang lainnya kita coba lihat posisi mesin seperti ini. Bisa dilihat mesin ini. Di sini ada bagian untuk menghidupkan. Nah, seperti itu berkuning. Ada juga bagian tune up, ya. Nah, tune up menjadi seperti ini. Ada juga di bawah bagian mesin untuk mengatur bensin. Nah, seperti itu. Dan ini untuk menghidupkannya juga ditarik seperti mesin-mesin yang lain. Kemudian ada bagian gas. Ya, ada seperti itu gas. Nah, selain dari bagian-bagian tersebut, kita coba lihat kelengkapan yang lain seperti ini. Nah, ini adalah corong kecil tempat memasukkan bahan. Kemudian yang di bawahnya seperti ini tempat keluarnya pelet. Nah, tempat keluarnya pelet ini dilengkapi dengan penutup. Langkah berikutnya adalah menghidupkan mesin. Tetapi untuk menghidupkan mesin tersebut harus diisi oli terlebih dahulu. Ini bagian untuk mengisi olinya. Buka dulu. Kemudian corong, isi dengan corong kecil. Seperti ini. Oli yang dimasukkan adalah oli biasa, oli mesin biasa. Bisa menggunakan berbagai merek. Jumlahnya adalah 400 ml untuk mesin kecil, dan untuk mesin besar menggunakan 1 liter oli. Setelah itu kemudian lubang oli ditutup kembali. Secara rapat. Kemudian setelah itu diisi bensin. Kemudian tangki bensin, jangan lupa saringannya tetap dipasang. Nah, kita isi, dibuka dulu tuh. Kita isi bensin, ya, dengan kalau mesin ini sekitar 2 liter, jika mesin yang besar itu sekitar 4 liter. Setelah diisi bensin, kemudian ditutup kembali. Nah, setelah itu kita melanjut ke cara menghidupkan, ya. Nah, untuk cara menghidupkan, pertama kita hidupkan dulu fungsi on off nya. Kita tarik seperti itu, jadi tarik ke atas. Nah, kemudian
kita di bagian tune up ya. Nah, itu posisi awalnya di situ. Nah, kemudian kita untuk tune up tarik ke belakang, sedangkan yang di bawah itu adalah katup bensin tetap berada di bagian dalam ya. Kemudian posisi gas di tengah seperti itu ya. Kemudian setelah itu untuk menghidupkan tinggal menarik saja ya, langsung dihidupkan. Bagus. Nah, seperti itu. Jika sudah hidup mesinnya, cuk dikembalikan ke asalnya. Nah, itu mengatur gas dari ke keluar. Bisa dilihat kalau mesin hidup itu posisi dari fanwheel bisa lurus dan berjalan bagus. Kalau ini kita sudah bisa menghidupkan mesin. Berikutnya memasang hopper atau alat penampung bahan baku. Ini caranya sangat mudah. Ditempatkan di bagian yang sudah disetting, nah seperti diletakkan langsung. Nah, itu kemudian di situ ada lubang-lubangnya, diberi baut dan mur. Sudah dipasang baut dan mur itu segera dikencangkan. Di situ ada 4 baut, ada 4 lubang, langsung dikencangkan semua. Langkah berikut cara memasang cetakan untuk penepung dan penghancur. Cetakan yang digunakan adalah cetakan dengan lubang paling besar, yaitu 4 mili. Cara seperti itu. Di bagian itu ada tanda ya, tanda itu ada bagian tanda itu berarti itu dipasang pada bagian atas dan luar dari mesin ini. Caranya sangat mudah, didorong saja, coba dimasukkan seperti itu, langsung dipasang baut-baut dan murnya, dikencangkan, dirapatkan. Kemudian dipasang pisau. Bisa posisi seperti ini. Pisaunya itu dengan posisi rapat. Pisau tersebut rapat kepada cetakan. Jadi setiap bahan baku yang keluar dari itu tidak terbentuk, tetapi akan menjadi tepung atau pasta. Jadi pisau dirapatkan dengan cetakan, kemudian setelah itu dikasih ring dan kita kencangkan. Kemudian mesin bisa langsung dihidupkan.
Salah satu kelebihan dari mesin pelet buatan CP Kauser Sukabumi adalah multifungsi. Fungsi pertama bisa digunakan sebagai mixer. Cara memasang mixer sangat mudah. Ya, kalau jika kita sudah melakukan pencetakan, kita buka saringannya. Kita buka. Nah, untuk mixer ini cukup dengan memasang pisau saja. Cetakannya dilepas, kemudian setelah dipasang pisau, kemudian dikencangkan. Tujuan pemasangan pisau ini, jika ada bahan-bahan yang menggumpal, itu bisa hancur dengan pisau. Nah, seperti itu pemasangannya, langsung bisa dihidupkan mesin. Nah, seperti itu aja, cukup memasang cetakan. Memasang cetakan ini kita bebas, akan menginginkan ukuran pelet berapa mili. Nah, di sini kan sudah ada 3 ukuran. Jadi ukuran cetakan. Ya, kita tinggal pilih saja. Anggap saat sekarang kita akan menekan cetakan nomor 3 mili. Nah, seperti ini cara menghas. Nah, itu seperti itu dimasukkan, kemudian dipasang. Baut keempat bautnya akan dipasang. Setelah keempat bautnya kencang, baru kita pasang pisau pemotongnya. Untuk pisau pemotong ini akan tergantung juga sama kita mau pakai panjang pelet berapa ya. Jika ingin lebih pendek, cukup kita pasang 1 ring. Jika ingin kita pelet lebih panjang, kita pasang 2 ring. Nah, setelah 2 ring ini kita letakkan pisau, kemudian kita kencang, pasang ring lagi, menahan, dan lagi kita pasang mur. Jangan lupa murnya juga dikencangkan. Nah, agar peletnya tidak berhamburan, maka kita pasang penutup. Nah, seperti ini, agar tidak goyang-goyang, juga kita pasang di bagian murnya. Seperti itu. Jika mau mencetak pelet, ada persyaratannya ya. Yang pertama, bahan itu harus halus seperti di baskom ini ya. Bahan ini 1 kilo nih ya, 1 kilo semuanya halus. Nah, kalau bahannya kasar tentu akan menghambat proses pencetakan, karena cetakannya bisa mampet. Ini jumlahnya masing-masing 1 kilo. Nah, setelah kita menyediakan bahan bakunya, lalu kita beri larutan probiotik ya. Untuk larutan probiotik cukup kita menambahkan 2 tutup botol ke dalam air ya, gitu. Nah, 2 tutup botol dalam air, 1 liter air. Nah, kemudian kita aduk rata. Nah, kemudian kita coba dengan 3 wadah. 1 tidak diberi larutan probiotik, kita coba yang ini tidak diberi larutan probiotik, karena mesin pelet ini bisa mencetak bahan kering atau tanpa air. Yang kedua, kita coba dengan air 10 mili.
Yaitu kita coba ya, kita langsung masukkan saja langsung ke dalam satu wadah. Kemudian kita juga ukur air yang 20 mili. Bahkan selanjutnya kalau ingin lebih detail lagi, kita bikin 2 atau 3 wadah lagi yang dengan perbedaan jumlah larutan probiotik, yaitu yang 30 mili, 40 mili, sampai 50 mili. Tujuannya agar dengan perlakuan tersebut kita langsung bisa mengetahui jumlah air yang dibutuhkan dalam proses pencetakan mesin ini. Nah, setelah itu masing-masing itu kita mixer, kita aduk. Nah, seperti caranya. Kita hidupkan mesinnya dulu. Dilakukan 2 kali. Kita pisahkan yang tidak diberi air, kita pisahkan. Tadi diberi air ini. kita akan coba mencetak bahan baku yang sudah dicampur dengan larutan probiotik tadi. Pertama dihidupkan mesinnya. Setelah hidup digas full. Gas full.
kita sudah mencetak pelet dan ini hasilnya 3 wadah dengan berbagai 3 perlakuan. Itu hasilnya langsung kering ya, seperti ini bisa dilihat. Di wadah pertama airnya 20 ml, keluar agak basah dikit. Kemudian ada juga airnya pakai 10 ml. Itu agak basah sedikit, dan ini tanpa air, bisa dilihat hasilnya seperti ini ya. Jadi kita tanpa air dengan lubang saringan 3 mili ya. Nah, dengan hasil seperti ini sudah tentu setelah mencetak mesinnya harus dibersihkan. Ini cara membersihkan seperti ini. Yang pertama kita diamkan dulu sebentar agar tidak panas ya, biar dingin dulu. Setelah itu kita buka, tadi itu penutupnya kita buka ya, ini sudah dibuka. Kemudian kita sekarang buka cetakannya. Yang pertama kita buka pisaunya dulu. Kita sudah buka pisau, kita buka keempat baut. Ada saringan. Kita buka sebenarnya seperti itu ya. Nah, ada, dan di bagian tersebut kan nanti ada, kita lihat coba ya, di bagian dice-nya cetakan ini seperti ini, setelah bersih kita tusuk dengan paku ataupun nah, seperti ini. Kadang-kadang karena ini panas bisa langsung bersih itu. Nah, kemudian setelah kita bersihkan pada bagian dalam, bagian luar dari skru nah, seperti ini kita harus bersihkan. Nanti sambil diputar itu mesinnya. Nah, kalau agak sulit, agak sambil diputar, nah, mesinnya tidak akan keluar kotoran tersebut. Nah, jika sudah bersih, kemudian untuk pemakaian berikutnya atau hari besoknya, agar mesinnya tetap licin dan bisa digunakan secara maksimal, maka harus disiram dengan minyak ikan atau minyak kelapa yang bersayur. Caranya dengan menghidupkan mesin terlebih dahulu. Mesin kita bersihkan semua bagian-bagian tersebut, kemudian kita hidupkan mesin. Kemudian kita siram dengan minyak kelapa. Cukup kalau sudah melewati setelah ini keluar minyaknya sudah cukup. Dengan pemberian minyak tersebut, maka esok harinya